Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marata Nika Nabila Putri, nomor absen 19, NIM A9421954, dari kelas Sastra Indonesia B, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan surat. Langkah pertama dalam menangani surat adalah membuat konsep surat terlebih dahulu. Di samping itu, ada pula cara lain yang lebih mudah untuk membantu membuat konsep surat dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ditetapkan tujuan. Maksudnya adalah sebelum pembuatan konsep surat dimulai, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tujuan pembuatan surat tersebut, apakah untuk membalas surat pesanan atau surat lainnya. Yang kedua, menyiapkan informasi pelengkap yang diperlukan. Dengan mengetahui isi dan macam surat yang akan dibuat, maka dapat disiapkan informasi pendukung yang diperlukan dalam membuat surat tersebut. Hal ini sudah barang tertentu akan mempermudah kita dalam pengelolaan dan penyusunan konsep surat. Yang ketiga, telah diketahui calon penerima surat. Calon penerima surat perlu diketahui juga. Hal ini akan sangat membantu kita dalam memilih atau menentukan kata-kata dan gaya bahasa yang cocok digunakan dalam pembuatan surat. Berikutnya, dalam pembuatan surat harus diusahakan agar konsep tersebut dapat menggambarkan surat yang sebenarnya. Maksudnya adalah isi surat yang dibuat harus mencerminkan surat yang sebenarnya menurut kebutuhan. Selesai konsep dibuat, maka harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak yang berkepentingan atau orang yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Hal ini biasanya adalah orang yang akan menandatangani surat tersebut. Apabila surat yang isinya akan menyangkut lebih dari satu pihak atau lembaga dalam suatu organisasi, biasanya hasil konsep akan dipertimbangkan terlebih dahulu kepada pihak-pihak atau lembaga badan tersebut sebelum disetujui atau diparaf. Sebagai tanda persetujuan terhadap konsep tadi, maka pejabat atau orang yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut akan memberikan parafnya di konsep tersebut. Di dalam proses pengetikan surat, umumnya akan dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Memeriksa apakah semua persyaratannya telah lengkap, berapa jumlah tembusan yang dibutuhkan, mengutamakan pengetikan surat yang penting. Setelah langkah-langkah tersebut di atas dibaca dan diteliti berulang kali, maka barulah proses pengetikan surat dilakukan. Dalam melakukan pengetikan surat, perlu diperhatikan bahwa bentuk dari surat harus seragam. Misalnya, surat dibuat dengan menggunakan gaya full block style, hanging paragraph, dan lain-lain. Disesuaikan dengan standar di organisasi yang berlaku. Selain itu, sudah barang tentu hasil ketikan harus serapi mungkin dan tidak ada kesalahan dalam pengetikan. Selanjutnya memperbanyak surat kalau hal tersebut memang dibutuhkan. Setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan surat seperti amplop, lampiran-lampiran, kemudian surat siap untuk ditandatangani. Yang berhak menandatangani surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Jadi, selesai pengetikan surat diproses, hasil pengetikan surat harus diserahkan kembali kepada orang yang telah memberikan paraf. Setelah surat ditandatangani, langkah berikutnya adalah diberi cap stempel organisasi di sebelah kiri atas tanda tangan dan mengenai bagian tanda tangan orang yang bertanggung jawab pada surat tersebut. Dan yang terakhir, pengiriman surat. Proses pengiriman surat diketahui secara umum ada dua macam, yaitu dikirim melalui petugas pengiriman surat di organisasi dan dikirim melalui jasa pengiriman surat pos dan giro. Dikarenakan surat-surat yang akan dikirim perlu terlebih dahulu dipisah-pisahkan, mana yang akan dikirim melalui petugas pengiriman surat organisasi atau melalui jasa pengiriman pos dan giro. Untuk yang akan dikirim melalui jasa pos harus dipisah-pisahkan lagi menurut jenis-jenis jasa pengiriman surat, yaitu didasarkan pada kepentingannya masing-masing, dan juga lama perjalanan waktu pengiriman surat tersebut.
Apabila dikehendaki menggunakan jasa pos, apakah menggunakan jasa kiriman biasa, kilat khusus, tercatat, dan sebagainya. Jadi, kita harus menentukan jenis jasa pengiriman yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan surat yang akan dikirim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.